Bagaimana jika suami setiap hari lebih mentingin hal lain daripada bermain bersama anak-anaknya? Contoh, suami lebih suka dan lebih intens dengan ikan koinya. Habis waktu di kolam saja, main sama anak dan ngobrol dengan istri sangat jarang. Terima kasih. Tentu saya sebelum menjawab ini, teman-teman sekalian, saya berharap ibu yang bertanya ini betul-betul apa adanya ya. Maksudnya, emang suami nggak ada waktu buat Anda sama anak-anak dan sibuk betul dengan ikannya. Mungkin ini perlu dinasehatin tentunya. Karena dia harus tahu kalau yang punya hak, lebih punya hak dalam rumah ya adalah istri sama anaknya, bukan ikan yang dia pelihara. Karena ikan itu tidak ada kewajiban dia untuk memeliharanya gitu kan. Dan ikan di kolamnya dibiarin aja sebagai hiasan, tidak ada masalah, dikasih makan dan ditinggalkan gitu. Jadi tidak harus menghabiskan waktu di situ. Tapi kalau dia masih bisa membagi waktu, artinya dia menganggap itu sebuah hiburan dia pada saat lagi tidak kerja, dia melihat ikan, misalnya ikan itu indah dan sesekali juga dia bermain sama anak dan berikan waktu istri, maka nggak ada masalah. Karena itu masih mubah saja ya. Kecuali dia memelihara anjing, hewan dilarang, mungkin itu tidak boleh. Allahu a'lam. Dan saya berharap teman-teman sekalian, para suami, ya, nasihat saya, laki-laki ke laki-laki, maka bagaimana Anda fokus kepada istri, kepada anak, ya. Dalam arti kata, udah saatnya masuk ke rumah, luangin waktu buat itu. Berbicara sama mereka, memberikan sedikit hadiah, menggembirakan hati mereka. Karena sosok ayah atau suami yang sukses adalah yang kalau dia pergi dirindukan oleh istri. Kalau dia suami, kalau dia ayah dirindukan oleh anak-anaknya. Setiap kali tidak ada anak-anak dan istri rindu ingin bertemu. Dan kalau datang gembira, kalau ingin pergi rasanya kehilangan. Nah itu sosok ayah yang luar biasa. Tapi karena Anda kalau datang sibuk lagi dengan alamnya sendiri, sibuk terus baca buku, sibuk terus dengan telepon teman-temannya, sibuk terus dengan tadi ya hewan peliharaannya, maka ini akhirnya istrinya sudah ada 8 jam, 9 jam, 10 jam nunggu di rumah, anak-anaknya yang memang butuh figur ayah yang mereka jadikan panutan hilang, sehingga akhirnya Anda nggak ada di rumah sama saja. Ini Anda kehilangan figuritas, gitu kan? Dan sayang sekali. Saya akan tutup dengan bagaimana apa yang harus ibu lakukan. Maka ibu, saran saya Allahu a'lam, kalau memang betul apa yang ibu lakukan, dia waktunya bisa dikatakan jarang atau tidak ada waktu buat istri sama anak, coba aja, jangan dengan emosi. Anda lihat waktu senggangnya dia, misalnya kan malam hari tidur, udah mau masuk kamar, mau istirahat, mungkin Anda mau biologis atau dia mau biologis misalnya. Di waktu-waktu yang lagi senang, coba Anda dandan yang bersih, yang rapi ya, dengan niat lillahi ta'ala ingin menghibur suami. Itu yang dilakukan oleh Rumaisa atau Bumaisa. Nama lainnya juga, julukan lainnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Pada saat anaknya meninggal dari Abu Talha, maka meninggal anak itu, dia sedih sebagai istri. Tapi suaminya tahu, tidak mau kehilangan anak laki-laki ini. Waktu anaknya meninggal, suaminya lagi pergi ke masjid, bertemu dengan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Maka dia bilang sama orang di rumahnya, jangan ada yang sampaikan kepada Abu Talha tentang kematian anaknya, biar saya sendiri. Kata Anas bin Malik, kebetulan Ummu Sulaim janda, suaminya Malik namanya sudah meninggal ya dalam keadaan kafir. Dia meninggal sama Abu Talha, Abu Talha masuk Islam dan Ummu Sulaim menjadikan masuk Islamnya Abu Talha sebagai mahar. Ya. Abu Talha sangat bahagia menikah, baru berapa bulan subhanallah hamil Ummu Sulaim dan melahirkan anak. Anak laki-laki ini sakit parah. Abu Talha sangat ingin anak laki-laki. Maka pada saat menjelang maghrib dia keluar ke masjid Nabi SAW, pas berapa langkah dia jalan meninggal anaknya. Ummu Sulaim bilang sama anaknya dari suami lain, namanya yang suami pertama yang namanya Anas, dan juga orang di rumahnya, jangan ada yang sampaikan ke Abu Talha, biar saya sendiri. Kata Anas bin Malik, anaknya dari suami yang pertama, ibu saya malam itu dandan, ini jadi saksi bahasannya, ibu saya dandan belum pernah secantik itu sebelumnya, dan dia masak masakan belum pernah seenak itu sebelumnya. Sampai Abu Talha pulang selepas Isya, dia nggak panik, dia nggak tunjukin pada suaminya kalau anak kita mati, apalah, dia nangis-nangis seperti sebagian wanita, enggak. Dia justru melakukan hal yang lain, gitu kan? Yaitu yang dia lakukan, dia sambut, dia hidangkan makanan yang hangat, ya duduk temani suaminya dengan romantisnya, sampai suaminya tergoda dengan makanan yang enak itu, lalu tergoda juga biologis. Sampai suaminya puas, baru dia mengatakan, wahai Abu Talha, apa yang harus kita lakukan kalau seandainya ada orang yang menitipkan sesuatu, lalu dia minta barang itu? Apakah kita tahan atau kita kembalikan? Kata Abu Talha, kita harus kembalikan. Punya orang. Kata dia, kalau begitu berharaplah pahala di sisi Allah karena pemilik anak kita, Allah telah memanggil anak kita. Abu Talha kaget.
Tapi karena romantisnya suami istrinya, karena makanan yang enak, biologis yang luar biasa, dia mengatakan, wahai istriku, kenapa kau biarkan aku menikmati makanan enakmu, aku menikmati tubuhmu, sampai aku puas baru kau katakan. Kata Ummu Sulaim, saya hanya tidak mau kau sedih. Dia bilang, kalau begitu ayo kita langsung ke rumah Nabi SAW. Malam itu juga pergi ke rumah Nabi SAW. Lalu mereka ceritakan kasusnya. Kata Nabi SAW sambil senyum, apakah kalian sempat biologis? Kata mereka iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Betul, dari biologis malam itu, hamil Ummu Sulaim, tahun depannya lahir anak laki-laki yang Nabi SAW doakan dan berikan nama supaya dapat keberkahan. Dan anak itu kata Anas bin Malik, ya, anaknya Ummu Sulaim dari suami pertama, adik saya ini Nabi SAW doakan keberkahan sampai saya saksikan sendiri, dia punya anak 11 laki-laki semuanya dan terus keturunannya banyak. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau nasihatin pasangan kita, terutama suami di sini bagi para istri, jangan gunakan emosional. Karena kalau Anda emosi, suami akan lebih emosi. Anda marah, dia akan lebih marah. Karena sifat laki-laki begitu. Tapi coba gunakan kelembutan. Ya. Anda pada saat mau biologis baru Anda bilang, apa kira-kira yang kurang dari saya? Butuh sesuatu nggak? Ada nggak sesuatu yang kamu senang? Saya masakkan kah? Ya, atau pakaian yang kamu ingin saya pakai, gitu kan? Minyak wangi kesukaan, apalah gitu kan? Jadi coba sentuh dari alam lain supaya dia terhibur dengan ibu. Bisa saja juga dia melakukan ini karena dia jenuh. Mungkin ibu cemberut, mungkin ibu tidak dandan, mungkin anak-anak taunya cuma membebankan dia ribut sana sini sementara dia capek pulang kerja sehingga dia anggap ikannya lebih tenang kalau dia dekat dengan ikan, kan bisa saja begitu ya. Mohon maaf saya bahasakan ini. Maka itu saran saya, Allah alam, sambil Anda doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja Allah Subhanahu wa taala melunakkan hatinya dan mengubah dia, dan kita juga doakan dari sini tentunya.